Seekor panda kecil terlihat duduk di tengah hutan bambu, memeluk sebatang bambu dengan senyum lebar, seolah ia baru saja menemukan harta paling berharga di dunia. Di saat hewan lain sibuk mencari sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih cepat, panda ini justru tertawa hanya karena bambu sederhana di tangannya. Namun, tiba-tiba angin berhembus membawa cerita yang akan menguji kebahagiaannya. Apakah ia akan tetap tersenyum atau ikut terbawa arus keinginan tanpa akhir? Hari itu, sesuatu yang kecil berubah menjadi pelajaran besar. Ketika teman-temannya mulai membandingkan, mengeluh, dan menginginkan lebih, panda ini justru menemukan rahasia yang membuat hidup terasa ringan dan penuh syukur. Tapi perjalanan itu tidak mudah. Ia harus menghadapi godaan, keraguan, dan bisikan yang membuatnya ingin menjadi seperti yang lain. Dari situlah kisah sederhana ini berubah menjadi cerita yang bisa menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Halo sahabat semua, semoga hari kalian penuh kebahagiaan dan kesehatan. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota mana ya. Semoga cerita hari ini bisa menemani waktu santai kalian bersama keluarga dan membawa kebaikan untuk hati kita semua. Di sebuah hutan bambu yang hijau dan tenang, hiduplah seekor panda bernama Panu. Panu dikenal sebagai panda yang selalu ceria, bahkan untuk hal-hal sederhana. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum, berjalan perlahan di antara batang-batang bambu, dan memilih satu batang yang menurutnya paling spesial hari itu. Bagi Panu, setiap bambu punya cerita, dan setiap gigitan adalah kebahagiaan kecil yang ia syukuri sepenuh hati. Tidak seperti hewan lain yang sering merasa kurang, Panu justru merasa cukup. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah iri, dan tidak pernah mengeluh tentang apa yang ia miliki. Teman-temannya sering heran melihat Panu yang bisa tertawa hanya karena duduk menikmati angin sambil menggigit bambu. "Kenapa kamu selalu terlihat bahagia?" tanya seekor kelinci suatu hari, penuh rasa penasaran. Panu hanya tersenyum lembut, lalu berkata, "Karena aku memilih untuk menikmati apa yang ada di depanku." Jawaban itu terdengar sederhana, namun bagi banyak hewan lain, hal itu terasa sulit dilakukan. Mereka terbiasa membandingkan diri, siapa yang punya makanan lebih banyak, siapa yang lebih cepat, atau siapa yang lebih kuat. Tanpa disadari, kebiasaan itu membuat mereka lupa menikmati apa yang sudah mereka miliki. Suatu hari, datang seekor monyet yang sangat aktif dan penuh energi. Ia membawa kabar tentang hutan lain yang katanya memiliki makanan lebih beragam dan lebih lezat. "Pandu, kamu harus ikut denganku. Di sana ada banyak hal yang lebih seru daripada hanya makan bambu setiap hari," kata monyet itu dengan semangat. Panu terdiam sejenak, memandang bambu di tangannya, lalu memandang hutan di sekitarnya. Dalam hati kecilnya, Panu mulai bertanya, apakah selama ini ia melewatkan sesuatu yang lebih besar? Apakah kebahagiaannya selama ini cukup? Pertanyaan itu perlahan tumbuh, seperti benih kecil yang mulai mencari jawaban. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan ketenangan yang selalu hadir setiap kali ia menikmati bambu kesukaannya. Di antara rasa penasaran dan rasa cukup, Panu mulai menghadapi pilihan yang akan mengubah cara pandangnya tentang kebahagiaan. Hari berikutnya, Panu masih memikirkan ajakan si monyet. Langkahnya terasa sedikit berbeda dari biasanya. Jika dulu ia berjalan santai sambil tersenyum, kini pikirannya dipenuhi bayangan tentang hutan lain yang katanya lebih menarik. Ia mulai membayangkan buah-buah manis, petualangan seru, dan pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya, bambu yang ia pegang terasa sedikit biasa saja. Namun di saat yang sama, hatinya seperti ditarik oleh dua arah. Satu ingin mencoba hal baru, satu lagi ingin tetap di tempat yang selama ini memberinya ketenangan. Panu kemudian bertemu kembali dengan kelinci dan beberapa teman lainnya. Mereka tampak sangat antusias membicarakan rencana untuk ikut si monyet ke hutan baru. Katanya di sana ada makanan yang jauh lebih enak dari bambu, ujar salah satu dari mereka dengan mata berbinar.
Panu hanya tersenyum kecil, namun dalam hatinya mulai muncul rasa ingin tahu yang lebih kuat. Ia mulai membandingkan, apakah benar kebahagiaannya selama ini hanya karena ia belum tahu yang lebih baik? Pertanyaan itu membuatnya sedikit gelisah, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Siang itu Panu mencoba makan bambu seperti biasanya, namun rasanya terasa berbeda. Bukan karena bambunya berubah, tetapi karena pikirannya tidak lagi sepenuhnya hadir di sana. Ia mulai menyadari bahwa rasa tidak puas itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia terdiam, lalu perlahan menutup matanya, mencoba mengingat kembali perasaan hangat yang dulu selalu ia rasakan saat menikmati setiap gigitan. Namun kali ini perasaan itu tidak langsung datang. Menjelang sore, Panu duduk sendirian di bawah pohon bambu yang paling ia sukai. Angin bertiup lembut, membawa suara dedaunan yang berdesir pelan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar kurang, atau aku hanya lupa bersyukur? Pertanyaan itu terasa sederhana, namun begitu dalam. Ia menyadari bahwa selama ini kebahagiaannya datang dari cara ia melihat hal-hal kecil, bukan dari seberapa banyak yang ia miliki. Di saat itu, Panu mulai memahami sesuatu yang penting, bahwa rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tetapi tahu kapan harus berhenti membandingkan. Ia tersenyum pelan, memandang bambu di tangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia kembali merasakan kehangatan yang sama. Tidak sekuat dulu, tapi cukup untuk membuatnya merasa tenang. Perjalanan batinnya belum selesai, namun ia mulai menemukan arah. Keesokan harinya, rombongan hewan bersiap berangkat menuju hutan baru. Suasana penuh semangat dan harapan. Panu ikut berdiri di antara mereka, masih belum sepenuhnya yakin dengan keputusannya. Ia melihat wajah-wajah penuh antusias, dan untuk sesaat ia merasa ingin ikut agar tidak tertinggal. Namun di dalam hatinya ada suara kecil yang terus mengingatkannya tentang kebahagiaan sederhana yang pernah ia rasakan. Saat perjalanan dimulai, Panu berjalan perlahan di belakang rombongan. Ia mencoba menikmati perjalanan, namun semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa kehilangan sesuatu. Hutan bambu yang selama ini menjadi rumahnya perlahan menghilang dari pandangan. Ia mulai merindukan suara angin yang berdesir di antara bambu dan ketenangan yang selalu ia rasakan di sana. Sesampainya di hutan baru, semua hewan terlihat kagum. Buah-buahan berwarna cerah, suara-suara baru, dan suasana yang berbeda membuat mereka sangat bersemangat. Panu juga mencoba menikmati semuanya, namun ia merasa ada yang tidak sama. Ia mencoba makanan baru, tetapi tidak memberikan rasa hangat yang ia kenal. Ia tersenyum, tetapi senyum itu terasa sedikit dipaksakan. Malam hari, saat semua hewan beristirahat, Panu duduk sendirian di bawah pohon. Ia menatap langit dan mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan bukan tentang di mana kita berada, tetapi bagaimana kita menghargai apa yang kita miliki. Ia tersenyum kecil, kali ini lebih tulus. Ia akhirnya mengerti bahwa rasa cukup yang ia miliki dulu bukan karena tempatnya, tetapi karena hatinya. Dengan hati yang lebih tenang, Panu mengambil keputusan. Ia ingin kembali. Not karena hutan baru tidak indah, tetapi karena ia telah menemukan makna yang lebih dalam tentang kebahagiaan. Ia bangkit perlahan, tersenyum, dan bersyukur atas perjalanan yang telah membuka matanya. Kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah jauh. Ia selalu ada selama kita mau melihatnya dengan hati yang bersyukur. Pagi itu, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Panu sudah bersiap untuk kembali ke hutan bambunya. Ia melangkah perlahan, meninggalkan hutan baru dengan hati yang jauh lebih ringan dibanding saat ia datang. Tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur atas apa yang telah ia pelajari. Setiap langkah terasa seperti mengembalikan dirinya yang dulu, panda sederhana yang bisa bahagia tanpa harus memiliki segalanya. Di sepanjang perjalanan, ia tersenyum kecil, menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang memahami apa yang sudah lama ia miliki.
Dalam perjalanan pulang, Panu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu sering ia nikmati. Suara burung yang bernyanyi, hembusan angin yang lembut, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan terasa begitu hangat di hatinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan itu sebenarnya selalu hadir, hanya saja terkadang tertutup oleh keinginan untuk memiliki lebih. Kini, tanpa beban perbandingan, ia bisa kembali merasakan keindahan yang sederhana itu. Bahkan langkahnya terasa lebih ringan, seolah setiap langkah diiringi oleh rasa syukur yang tulus. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Panu kembali melihat hutan bambu dari kejauhan. Hatinya terasa hangat, seperti bertemu kembali dengan sahabat lama. Ia berlari kecil, tidak sabar untuk kembali ke tempat yang selama ini memberinya ketenangan. Saat ia menyentuh batang bambu pertama, ia tersenyum lebar. Tidak ada yang berubah dari bambu itu, tetapi perasaan di dalam dirinya kini jauh lebih dalam dan penuh makna. Ia tidak hanya menikmati bambu, tetapi juga memahami nilai dari kesederhanaan itu sendiri. Ketika teman-temannya melihat Panu kembali, mereka langsung menghampirinya dengan rasa penasaran. "Bagaimana hutan baru itu? Apakah lebih menyenangkan?" tanya mereka. Panu tersenyum lalu menjawab dengan tenang. "Tempatnya indah, tapi kebahagiaan tidak datang dari tempatnya." Jawaban itu membuat teman-temannya terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus mencari sesuatu di luar tanpa benar-benar menghargai apa yang sudah ada di sekitar mereka. Sejak hari itu, Panu tidak hanya menjadi panda yang bahagia, tetapi juga menjadi pengingat bagi teman-temannya. Ia tidak menggurui, tidak memaksa, hanya menunjukkan lewat sikapnya bahwa kebahagiaan itu sederhana. Perlahan, teman-temannya mulai berubah. Mereka mulai lebih menikmati apa yang mereka miliki, lebih bersyukur, dan lebih damai. Panu tersenyum melihat perubahan itu, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa merasakan cukup dan membantu orang lain merasakannya juga. Waktu terus berjalan, dan Panu menjalani hari-harinya seperti biasa, namun dengan pemahaman yang lebih dalam. Ia tetap makan bambu, tetap berjalan santai, dan tetap menikmati hal-hal kecil. Tetapi kini, setiap momen terasa lebih berarti. Ia tidak lagi bertanya apakah itu cukup, karena ia sudah tahu jawabannya. Baginya, cukup bukan tentang jumlah, tetapi tentang rasa syukur yang hadir di dalam hati. Suatu hari, seekor panda kecil datang menghampirinya. Dengan polos, ia bertanya, "Kenapa kamu selalu terlihat bahagia?" Panu tersenyum, mengingat dirinya di masa lalu. Ia lalu duduk di samping panda kecil itu dan berkata, "Karena aku belajar untuk tidak menunggu banyak hal untuk merasa bahagia." Panda kecil itu mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah menemukan sesuatu yang baru dan berharga. Panu kemudian mengambil sebatang bambu, memberikannya kepada panda kecil itu dan berkata, "Coba rasakan dengan penuh perhatian." Panda kecil itu menggigit bambu itu perlahan, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya rasa bambu, tetapi rasa cukup. Dari situlah ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh, karena ia bisa ditemukan dalam hal sederhana yang ada di depan kita. Cerita tentang Panu pun mulai menyebar ke seluruh hutan. Banyak hewan yang datang hanya untuk melihat panda yang selalu tersenyum itu. Namun mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada harta, tidak ada kehebatan, hanya seekor panda yang hidup sederhana dan penuh syukur. Dan justru dari situlah mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu terlihat besar untuk terasa dalam. Di bawah langit yang tenang, Panu duduk sambil menikmati bambunya seperti biasa. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang tidak pernah ia anggap biasa lagi. Ia tersenyum, bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena ia telah belajar menerima dan mensyukuri apa yang ada. Dan dari situlah, kebahagiaan yang sederhana berubah menjadi kebahagiaan yang sejati, yang tidak mudah hilang
dan selalu cukup.